Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Hani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Jurnal Umum Dasar Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Umi Hani, nomor NIM 202053028, jurusan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Lalu lanjut saja kita ke jurnal umumnya ya. Fungsi jurnal. Jurnal memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan, yaitu fungsi yang mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Fungsi historis, yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal sendiri yaitu berarti catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai dengan jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jadi jurnal ini seperti catatan sistematis ya, dan kronologis, jadi lebih rinci disertai dengan tanggal-tanggal dari transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi. Berikut yaitu ada bentuk jurnal. Di sini ada tanggalnya. Lalu di sini ada rekening atau keterangannya. Di sini berisi transaksi-transaksi yang sudah kita catat sebelumnya. Kita catat lagi ke jurnal umum. Di sini ada referensi, kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini ada bentuk jurnal umum seperti ini ya kira-kira. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Untuk itu kita coba selesaikan masalah dengan soal-soal. Yang pertama kita ada transaksi masuk pada tanggal 1 Januari 2002. Tuan Raka menyetorkan uang kepada PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Kita masukkan ya, ini kasnya bertambah 500 juta, lalu modal bertambah 500 juta. Nah, ini kita catat, kas masuk 500 juta dan modal masuk 500 juta. Di sini dari persamaan akuntansi yang telah kita pelajari bersama dulu, di sini apabila harta bertambah itu masuknya ke debit dan hutang bertambah itu masuk kredit, modal bertambah itu masuk kredit. Lalu apabila harta berkurang itu masuk kredit, hutang berkurang itu masuk debit, lalu modal berkurang itu masuk debit juga. Nah, ini kas itu masuk ke harta ya, hartanya bertambah, jadi kita masukkan ke kolom debit. Nah, kita tulis sini kas, ini 500-nya kita masukkan ke kolom debit, 500 juta. Nah, ini modal bertambah. Kalau modal bertambah berarti kita masukkan ke kredit. Nah, seperti itu. Lalu pada tanggal 5 Januari 2002 perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Nah, ini kendaraan bertambah ya. Kendaraan bertambah, jadi ini masuknya di debit. Nah, ini
Nah, kita masukkan ya akunnya kendaraan karena kendaraan bertambah jadi kita masuknya ke debit. Nah, kita kasnya kita masukkan ke kredit. Karena apa? Karena kas kita berkurang ya, diambil untuk membeli kendaraan. Jadi kita masukkan ke kredit. Lalu ada transaksi lagi pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Kita tuliskan peralatan bertambah 50 juta, hutang bertambah 50 juta. Nah, ini peralatan masuk ke dalam harta ya. Jadi kita masukkan ke ke kolom debit. Nah, tadi hutang bertambah masuk ke kredit. Kita tuliskan peralatan di kolom debit dan hutang dagang kita masukkan ke kredit. Pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini biaya telepon karena masuknya beban ya. Langsung seperti ini. Kita tuliskannya seperti ini. Nah, langsung saja pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta rupiah. Ini kas bertambah ini karena mendapatkan jasa ya. Nah, seperti ini. Kalau kas bertambah masuk ke debit, pendapatan masuk ke kredit karena modal ya masuknya ya. Nah, ini gini pendapatan. Oke. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Biaya asuransinya kas berkurang ya, karena diambilkan dari kas itu bayarnya. Nah, gini. Nah, beban bertambah kita masuk debit, kas berkurang kita masuk kredit. Pada tanggal 21 Januari 2002 perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta. Tetapi uangnya belum diterima. Nah, ini kalau belum diterima masuknya ke piutang ya. Piutang atau tagihan bertambah 5 juta, pendapatan bertambah 5 juta. Nah, ini piutangnya kita masukkan ke dalam debit. Pendapatan kita masuk ke kredit. Modal bertambah jadi kredit. Pada tanggal 5 Maret 2002 Tuan Rangga menyetorkan uang kepada perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Ini berarti kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah. Nah, ini kita tuliskan tanggal 22 Maret tanggal 5 ya. Akunnya kas masuk ke debit, modalnya masuk ke kredit. Tanggal 7 perlengkapan bertambah 2 juta rupiah, kas berkurang 2 juta. Nah, ini kalau perlengkapan bertambah masuk ke debit, perlengkapan masuk ke harta ya. Lalu kas berkurang, kasnya berkurang jadi kredit, kas juga masuk harta jadi kredit ya. Tanggal 15 ada kendaraan bertambah 90 juta rupiah, kas berkurang
juta rupiah, hutang bertambah 80 juta. Jadi ini kita beli kendaraan, cuman itu masih hutang. Kita bayar DP dulu 10 juta. Jadi kita hutang 80 juta rupiah. Kalau gitu gimana nulisnya? Nah, ini kendaraan 90 juta rupiah. Lalu kasnya berkurang ya. Karena berkurang itu masuknya ke kredit. Lalu hutang bertambah. Nah, di sini hutang bertambah berarti kan kredit. Nah, ini kita tuliskan sisanya ini 80 juta ke kredit. Pada tanggal 17 peralatan bertambah 30 juta rupiah, kas berkurang 30 juta rupiah. Kalau kita membeli peralatan berarti kan kita pakai uang dari kas itu. Jadi ini peralatan kan masuk harta. Jadi kalau harta bertambah masuk ke debit. Lalu kalau harta berkurang masuk ke kredit. Nah, ini kayak gini ya. Tanggal 22 itu ada biaya telepon bertambah 500.000, kas berkurang 500.000. Karena beban masuk ke harta juga. Itu berarti kita masukkan ke debit karena bertambah ya bebannya. Nah, ini seperti itu. Pada tanggal 25 hutang berkurang 3 juta, kas berkurang 3 juta. Jadi untuk melunasi hutang, untuk mengurangi hutang kita ambilkan dari kas. Nah, kalau hutang berkurang masuknya kan ke debit nih. Nah, ini di kasnya, kas kalau berkurang masuk ke kredit. Nah, kayak gitu caranya menulis. Pada tanggal 26 kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Jadi gimana nulisnya? Ini kas. Nah, seperti itu. Piutang bertambah 25 juta, peralatan berkurang 25 juta. Jadi nanti tetap debit kredit seperti itu ya. Beban gaji bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Beban masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Lalu ini jurnalnya bisa kita tulis. Pada tanggal Januari tanggal 1 ini kita tuliskan lagi. Dari yang sudah kita buat tadi transaksinya sudah kita bahas ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tadi ya, kayak gini. Lalu lanjut Januari tanggal 17 tadi. Nah, ini peralatan kas, biaya telepon kas. Lalu tanggal 25 ada hutang dan kas. Ada juga tadi tanggal 26 ada kas dan juga pendapatan. Lalu lanjut lagi sampai tanggal ini tadi tanggal 27 ada piutang tadi ya, piutang dan peralatan. Tanggal 29 ada beban gaji dan juga kas. Lalu seperti itu. Jadi kita bisa menuliskannya seperti itu dalam bentuk kolom-kolom sama. Jadi hasil kanan dan kiri harus balance. Nanti di sebelah sini saldo akhir haruslah balance. Jadi kalau tidak balance itu berarti kita ada yang salah dalam melakukan pencatatan dalam jurnal umum itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita bisa latihan Excel
sendiri ya di rumah masing-masing. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Lalu kita akan belajar akuntansi pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.